Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت بنعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. Puji beserta syukur maka tiada kata yang pantas kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, jika kalian bersyukur kepada tentang nikmat yang aku berikan kepada kalian, akan aku tambah nikmat itu. Sebaliknya jika kalian kufur dengan nikmatku, kata Allah, ingat azabku sangat pedih. Na'udzubillah. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur, bukan sebaliknya menjadi orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka sangat kikirlah seseorang yang ketika disebut nama Muhammad tetapi ia tidak berselawat kepada nabinya. Bahkan malaikat Jibril melaknat, mendoakan kepada Allah orang-orang yang kikir untuk berselawat kepada nabinya, dilaknat celaka, didoakan celaka oleh Jibril alaihissalam. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, syaqiya abdu, celakalah seseorang hamba, zukirta indahu, ketika disebutkan namamu Muhammad kepadanya, falamma yusalli alaihi, sedang mereka tidak mau berselawat. Na'udzubillah. Kita didoakan celaka oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam adalah makhluk Allah yang mulia, pesuruh Allah. Ketika beliau memohon kepada Allah supaya kita celaka, maka tidak ada dinding penghambat untuk doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diambilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril berdoa tersebut. Pemirsa di mana saja berada, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengukuhkan Islam itu dalam hidup dan kehidupan kita. Berbicara kita tentang Islam, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 3 yang dibacakan di awal pembicaraan kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku dan aku telah ridha Islam itu menjadi agama bagimu. Maka kita ketahui, sama-sama kita dengarkan bahwanya Allah berfirman bahwasanya Islam itu adalah agama yang sudah diridhai oleh Allah, sudah dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu-ragu lagi kita memeluk agama itu. Itulah dia agama Islam yang mesti kita pertahankan kekuatannya dalam hidup kita, mulai dari hidup ini sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lain Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang pemirsa di mana saja berada. Maka untuk mengukuhkan Islam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu akan berdiri, Islam itu akan kokoh dengan 5 perkara. Pertama kata Rasul, syahadatin la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kedua, wa iqamis shalah. Engkau dirikan salat. Ketiga, wa ita'iz zakat. Engkau bayarkan zakat. Keempat, wa hijjul baiti man istata'a ila sabila. Engkau laksanakan, engkau penuhi panggilan haji bagi yang mampu ke Baitullah, ke Ka'batullah, ke rumah Allah, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Yang terakhir, wasaumi Ramadan, atau yang kelima, saumi Ramadan. Engkau laksanakan puasa ketika bulan Ramadan. Maka 5 inilah pondasi, fundamental Islam berdiri kokohnya dalam hidup dan kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Ketika seseorang tidak bersyahadat dan tidak melaksanakan inti daripada syahadat itu, apa itu syahadat, itu tidak memahaminya, maka Islamnya belumlah sempurna. Walaupun yang lain ada, salat ada, tetapi syahadat, maka Islam belum sempurna, belum masuk kepada Islam ketika belum membaca syahadat dan melaksanakan inti daripada syahadat itu. Kita akui bahwa sahnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita mengucapkan syahadat tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, tetapi kita masih meminta kepada pokok-pokok kayu, kita masih percaya kepada yang lain-lain, kepada dukun, kita percaya kepada tahayul dan sebagainya, maka itu kita adalah syirik, kita masih menduakan Allah, bukan mengesahkan Allah. Tauhid kita kena. Oleh karena itu, kita belum bisa menyandang titel yang namanya seorang hamba yang muslim atau Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa syahadat itu adalah mesti kita ungkapkan dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Kita saksikan bahwa Allah itu esa. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi kokohnya Islam itu, tegak berdirinya Islam itu, orang Islam itu melaksanakan salat. Ketika KTP-nya Islam tetapi tidak pernah salat, maka Islamnya itu tidak benar. Islam itu belum bisa kita terima sesuai dengan syariat. Ketiga, membayarkan zakat. Wa ita'iz zakah. Kita punya harta, walaupun kita yang berusaha mencari harta benda tersebut, berusaha keras kita membanting tulang untuk mendapatkan harta benda,
tetapi adalah sudah ditentukan oleh Allah SWT. Rizki, nikmat adalah milik Allah semata-mata. Bahkan di dalam harta yang kita dapatkan itu ada harta orang lain. Maka oleh sebab itu Allah perintahkan, khuz min amwalihim sadaqatin. Ambil sedekah, zakat dari harta-harta mereka itu, wa tuzakkihim wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta benda yang tinggal olehnya, kemudian mensucikan hati orang yang memberikan zakat itu atau yang bersedekah itu. Kemudian yang keempat, wa ijul baiti man istata' illa sabila, melaksanakan perintah panggilan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini yang keempat. Dan terakhir, wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. 5 inilah menyebabkan kita bisa hidup dengan Islam, bisa selamat. Islam menjadi menyelamatkan kita nantinya ketika kita sudah berada di hadapan Allah, sudah menghadap kepada Allah Sang Rabbul Jalil. Mudah-mudahan dengan yang 5 ini kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua pemirsa bisa memahami, termasuk saya yang menyampaikan. Salah janggal mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.